Diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Diagram Venn pertama kali dikenalkan oleh John Venn. Himpunan dalam diagram Venn dinyatakan dengan lingkaran, sedangkan himpunan semesta dinyatakan dengan persegi panjang. Anggota-anggota himpunan dinotasikan dalam bentuk noktah dengan nama anggota di sampingnya. Perhatikan diagram Venn berikut. Berdasarkan diagram Venn tersebut, kita dapat menentukan anggota dari himpunan semesta. Nah, anggota dari himpunan semesta berarti semua objek yang dibicarakan, semua objek yang terdapat di persegi panjang tersebut. Maka bisa saya tuliskan, anggota dari himpunan semesta adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 10. Anggota himpunan A, perhatikan dia lingkaran yang diberi nama A. Berarti semua yang terdapat di dalam lingkaran A itu adalah anggota dari himpunan A. 1, 2, 3, 4. Anggota dari himpunan B, berarti perhatikan lingkaran B. Semua yang terdapat di dalam lingkaran B adalah anggota himpunan B. 3, 4, 5, 6, dan 7. Anggota himpunan semesta yang menjadi anggota A dan anggota B, berarti dia anggotanya ada di A dan ada di B, yaitu 3, 4. Anggota himpunan semesta yang menjadi anggota himpunan B dan bukan anggota himpunan A, berarti dia anggota B tetapi bukan anggota dari A, dia hanya ada di himpunan B, yaitu 5, 6, 7. Anggota himpunan semesta yang menjadi anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B, berarti dia yang hanya ada di A, dia tidak terdapat di B, yaitu 1, 2. Anggota himpunan semesta yang bukan anggota A dan B, berarti dia tidak terdapat di A dan tidak terdapat di B, tetapi masih anggota dari himpunan semesta ya, yaitu 8, 9, 10. Nah, bagaimana cara menyajikan himpunan ke diagram Venn? Perhatikan, diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 9. Anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota himpunan B 2, 3, 5, 7. Diagram Venn untuk himpunan-himpunan di atas adalah berarti diberikan himpunan semesta, himpunan A, dan himpunan B. Ini kita gambarkan di dalam diagram Venn. Perhatikan, langkah pertama untuk menyajikan himpunan ke diagram Venn adalah kita buat kotak berbentuk persegi panjang. Seterusnya, di sebelah kiri bagian atas kita tuliskan huruf S kapital yang artinya himpunan semesta. Seterusnya, kita buat lingkaran yang kita beri nama himpunan. Saya beri nama A karena himpunannya di situ tadi A dan B. Saya buat lagi lingkaran, saya beri nama B, itu artinya himpunan B. Nah, setelah itu kita tinggal mendaftarkan anggotanya. Supaya gampang, kita mendaftarkan anggota yang dia ada di A dan ada di B terlebih dahulu. Yang ada di A dan ada di B adalah 2, 3, 5. Nah, 2, 3, 5 ini berarti kita buat di lingkaran A dan B yang bersentuhan. Ya, itu artinya dia ada di A dan ada di B. Maka bisa saya tuliskan 2, 3, 5. Nah, berarti tinggal yang di himpunan A aja ya. Himpunan A tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 5 sudah kita sajikan. Berarti selain 2, 3, 5 yaitu 1, 4,
6. Himpunan B, anggotanya 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5 sudah kita sajikan, berarti tinggal 7. Nah, sudah terdapat di kotak persegi panjangmu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang belum ada anggotanya adalah 8 dan 9. Maka kita sajikan di luar dari himpunan A dan himpunan B. Oke, paham ya? Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan diagram Venn. Dari 30 orang anak, ternyata 17 orang anak gemar minum teh, 6 orang anak gemar minum teh dan susu, dan 4 orang anak tidak gemar minum teh maupun susu. Banyak anak yang hanya gemar susu adalah. Jadi dia terdapat 30 orang anak, 17 orang anak itu gemar minum teh, 6 orang anak gemar kedua-duanya, dan 4 orang anak tidak gemar kedua-duanya. Pertanyaannya adalah banyak anak yang hanya gemar susu. Diketahui banyak anggota himpunan semesta adalah 30. Himpunan A adalah anak yang gemar minum teh dan banyak anggotanya adalah 17. Himpunan B adalah anak yang gemar minum susu. Oke, banyak anak yang hanya gemar susu berapa? Perhatikan diagram Venn berikut. Himpunan A adalah anak yang gemar minum teh. Himpunan B adalah anak yang gemar minum susu. Yang gemar kedua-duanya ada 6 orang. Berarti perhatikan yang saya buat di lingkaran putih. Itu artinya dia gemar minum susu dan gemar minum teh. Dia suka kedua-duanya. Ada sebanyak 6 orang. Nah, maka yang hanya gemar minum teh adalah 17 dikurang 6, sama dengan 11 orang. Yang hanya gemar minum susu adalah X dikurang 6. Kenapa saya buat X di situ? Karena yang gemar susu kita belum tahu berapa, cuman pertanyaannya nanti adalah banyak anak yang hanya gemar minum susu. Sebelum kita menentukan banyak anak yang hanya gemar minum susu, kita harus tahu dulu banyak anak yang gemar minum susu. Yang tidak suka kedua-duanya ada 4, maka saya buat di luar dari himpunan A dan himpunan B. Oke, nah saya lanjut. Banyak anak di dalam kelompok tersebut tadi ada 30, maka banyak anggota himpunan semestanya 30. Kalau saya jumlahkan semua yang terdapat di himpunan semesta itu harus sama dengan 30. NS sama dengan 11 tambah 6 ditambah X dikurang 6 ditambah 4. 30 sama dengan 11 tambah 6 tambah X dikurang 6 tambah 4. Kalau kita selesaikan kan dia jadi 15 tambah X. Maka diperoleh X sama dengan 15. Ingat yang saya katakan tadi, yang 15 itu adalah banyak anak yang gemar minum susu. Maka banyak anak yang hanya gemar minum susu. Artinya apa? Dia tidak suka minum teh. Dia hanya suka minum susu adalah 15 dikurang 6, yaitu 9 orang.